Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas translasi atau nama lainnya pergeseran ya. Setelah kemarin kita sudah membahas refleksi yaitu pencerminan, kita sekarang lanjut ke sebab materi selanjutnya yaitu adalah translasi pergeseran. Nah, di sini itu udah dijelaskan bahwa translasi adalah pergeseran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Suatu operasi translasi bisa dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. Nah, itu bisa dilihat px, y. Ini adalah px, y itu adalah titik awal ditranslasikan sejauh A, B. Nah, di sini ada ditranslasikan sejauh A, B menghasilkan bayangan yaitu P aksen, yaitu rumusnya adalah X plus A ditambah Y plus B. Nah, di mana A dan B adalah seberapa jauh titik bergeser. Nah, kemudian ada aturan juga, A adalah pergeseran untuk sumbu X. Jika positif itu bergeser ke kanan, jika negatif itu bergeser ke kiri. Nah, kemudian yang B ini itu adalah pergeseran untuk sumbu Y. Nah, jika positif itu bergeser ke atas, jika negatif itu bergeser ke bawah. Biasanya soal akan berkaitan dengan titik jika menggeser suatu bangun. Baik ya, lanjut anak-anak, kita akan ke contoh soal biar nanti bisa jelas dipahami mengenai translasi atau pergeseran. Nah, ini adalah di sini itu adalah rumus umumnya ya. Ini adalah rumus umumnya. Px, y ditranslasikan sejauh A, B itu menghasilkan bayangan P aksen X plus A, Y plus B. Gampang banget karena cuma ditambahkan X. Nah, X ini ditambahkan sama A. Kemudian Y juga ditambahkan sama B. Nah, kemudian kita akan ke contoh soal ya. Nah, ini contoh soal translasi. Kalau kita menggunakan gambar, ini bisa saya jelaskan. Di sini kan ada koordinat titik 2,5. Nah, 2,5 kan berada di sini ya. Nah, ini saya gambar, ini 2, berarti 2,5 ini misalkan 5 di sini, berarti ini titiknya di sini kan ya. Nah, ini titik 2,5 ditranslasikan, tentukan koordinat A aksen bila dilakukan translasi oleh 2 min 3. Seperti tadi dijelaskan, itu kalau misalkan A-nya itu positif, itu bisa bergeser ke kanan, tapi kalau A-nya itu negatif, itu bergeser ke kiri, ya. Kemudian, nah di sini itu adalah positif, sehingga bergeser ke kanan. Sejauh berapa? 2 peta. Kita hitung ya. Ini karena ini 2 ya bergeser positif, berarti ke kanan 2 peta. 1, 2. Nah, ini titik sementara di sini. Nah, kemudian yang B itu apa? Negatif ya. Kalau negatif itu kan kalau positif itu kan bergeser ke atas, ini positif. Kalau negatif itu nanti titiknya bergeser ke bawah, ya kan? Nah, maka dari itu nanti kalau misalkan karena itu negatif berarti turun bergeser ke bawah sejauh berapa? 3 peta. Tadinya di sini turun ke bawah sejauh 3 peta ya. 1, 2, 3. Nah, ini berarti titik. Nah, ini saya tadi A itu koordinatnya 2,5. Kemudian setelah dilakukan translasi itu bergeser sejauh 2 dan negatif 3 menjadi nih titik bayangannya, jadi di sini nih A aksen, berarti titiknya berapa? 4,2. Nah, kayak gini kan ya.
ini kalau menggunakan gambar. Nah, bagaimana kalau menggunakan rumus? Tadi kan kalau dijelaskan kan rumusnya adalah P X, Y ditranslasikan sejauh. Nah, ini rumusnya tinggal dimasukkan 2, min 3, 2 dan min 3. Nah, hasilnya itu adalah P aksen. Itu kan tinggal dijumlahkan ya. X-nya berapa? X-nya kan di sini kan 2,5 kan ya. Ini tak tulis rumusnya dulu, berarti X plus A, Y plus B, ya kan? Nah, kita masukkan P. X-nya berapa di sini? Nah, ini X 2,5, ya kan? Ditranslasikan sejauh 2 dan min 3, ya kan? Berarti hasilnya P aksen kan tinggal dimasukkan saja. X-nya berapa di sini? 2. Nah, Y-nya berapa di sini? Ditambah berapa? 2 kan? Iya. Nah, kayak gini. Ya kan? A-nya ini kan. Nah, koma, Y-nya berapa di sini? Y-nya 5. Nah, kemudian B-nya berapa? Negatif. B-nya negatif berapa? Negatif 3, berarti dikurang 3. Nah, hasilnya kan udah jelas nih. P aksen berarti 4,2. Sama enggak? Nah, sama kan? Nah, ini. Nah, ternyata jawabannya sama. Oke, baik. Ini adalah contoh soal translasi yang pertama, ya kan? Ingat, kalau misalkan A, kalau menggunakan gambar, itu A-nya positif itu bergeser ke kanan, tapi kalau A-nya negatif itu bergeser ke kiri. Begitu pula kalau B-nya positif itu bergeser ke atas, ya kan? Bergeser ke atas ini. Kalau B-nya negatif itu bergeser ke bawah. Ini kalau menggunakan gambar. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut contoh soal yang kedua. Nah, ini. Contoh soal yang kedua, tentukan hasil translasi dari titik P min 2,3 bila ditranslasikan oleh min 4 dan min 6. Nah, kita langsung masukkan saja, berarti titik awalnya berapa di situ? Nah, min 2,3. Ya, ditranslasikan sejauh berapa itu? Min 4 dan min 6, ya kan? Nah, hasilnya kan langsung dijumlahkan saja ya, langsung dijumlahkan. Kalau kalian udah pinter itu langsung, berarti ini min 2 ditambah min 4, ya kan? Karena rumusnya plus, ya kita tulis aja plus. Nah, koma, Y-nya berapa? 3, ya kan? Ini Y-nya ditambah, oh ternyata di sini negatif 6. Nah, kayak gini, ya kan? Nah, ini berarti tinggal dijumlahkan saja. P aksen berarti min 2 ditambah min 4 plus sama min kan min, berarti hasilnya adalah min 6, ya kan? Nah, ini 3 ditambah min 6. Nah, plus sama min kan hasilnya negatif, berarti berapa? Min 3. Nah, ini bayangannya ya. Ini kalau menggunakan rumus gampang kan? Iya, gampang lah. Baik, selanjutnya ini contoh soal yang kedua. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Nah, nih hasil titik A, hasil translasi titik A oleh min 32 adalah 2,-3. Tentukan koordinat titik A. Nah, berarti ini udah terbalik ya. Jadi tadi itu yang dicari itu adalah bayangannya, tapi kalau di sini soal ini itu yang dicari itu adalah titik awalnya. Karena yang diketahui itu adalah translasi sama bayangannya. Nah, kalau kita tuliskan dalam rumus berarti kan kayak gini nih. Berarti P, X, Y itu yang dicari, ditranslasikan sejauh, ya kan? Min 3 dan 2, ya kan? Nah, menghasilkan bayangannya P aksen, ya kan? P aksen berarti 2, min 3. Nah, caranya gimana? Kalau kita ngelihat yang tadi ya, kalau kita ngelihat yang tadi itu kalau misalkan ke sini kan diapain? Dipluskan? Ini nih. Ini kan ditambah kan? Nah, berarti hasilnya ini. Berarti kalau untuk mencari yang bawah itu berarti dia apa? Kebalikannya plus. Berarti dia apa kan? Dikurang. Ya kan? Nah, ini berarti dikurang. Caranya gimana? Ya udah, kita masukkan aja
Kalau ini ke sini itu plus, ya kan? Ya kan? Nah, ini ya. Kalau misalkan kalau ini ke sini plus, tapi kalau kebalikannya, kalau ini ke sini itu di min, ya kan? Nah, berarti tinggal hasilnya saja kayak gini nih. 2 min 3, ya kan? Nah, 2 min 3. Kalau ini ya yang X ya. Berarti kan boleh ngitungnya jadi kayak gini nih. 2, ya kan? Min 3. Berarti berapa? Min sama min kan plus ya. Berarti X-nya itu adalah 5. Nah, satunya yang Y. Kita cari yang Y berarti kayak gini. Min 3, ya kan? Di min berapa itu? 2. Min 3, min 2. Berarti utangnya tambah banyak ya. Min 5. Jadi titik awalnya itu adalah X-nya berapa di sini? Nah, ini X-nya berarti 5. Y-nya berapa? Min 5. Nah, ini jawabannya ya. Gampang ya. Kalau ke sini itu plus, berarti kebalikannya kalau mencari titik ini adalah tinggal dikurang saja. Atau berapa tambah berapa biar ketemunya 2, kayak gitu kan. Berapa ditambah min 3 biar ketemunya 2 ini. Ya, sama aja lah ya. Itu adalah contoh soal nomor 3. Ya, paham ya? Nah, kemudian ini contoh soal nomor 4. Nah, sebuah titik F 3,5 ditranslasikan dengan komponen garis berarah sehingga menghasilkan bayangan 7,1. Tentukan komponen garis berarahnya. Nah, ini untuk soal yang nomor 4 itu kalian disuruh mencari translasinya. Kalau dituangkan dalam soal itu adalah sebuah titik F. Nah, kita tuliskan F-nya berapa di situ? Nah, 3,5, ya kan? Nah, ditranslasikan sejauh bayangan berarah. Berarti ini kayak gini nih. Nah, kayak gini. Hasilnya di situ F aksen. Nah, 7,1. Nah, kayak gini ya. Nah, berarti yang ditanya itu adalah ini berapa? Nah, kayak gitu. Nah, yang ditanya itu adalah komponen garis berarah atau translasinya bergeser sejauh berapa, kayak gitu. Nah, gampang. Caranya gimana? Nah, ini tinggal yang gini. Ini kan kalau ini ke sini kan dijumlahkan ya. Berarti 3 ditambah berapa biar ketemunya 7. Ya kan? 3 tambah berapa biar ketemunya 7? Tambah 2, ya kan? Nah, berarti ini jawabannya adalah di sini 2, ya kan? Nah, sekarang 5 tambah berapa biar ketemunya 1? Ayo, 5 tambah berapa? Berarti negatif 4. Ya enggak? Iya kan? Nah, kita cek coba ya. F 3,5. Ya kan? Jadi F aksennya apakah benar 7,1? Kita cek 3 tambah 5 ya kan. 3 ditambah 5 itu kan sama dengan 7. Cocok, ya kan? Nah, sekarang 5 ya kan ditambah min 4, ya kan? Ketemunya adalah berapa? 5 kurangi 4 kan 1. Cocok nggak? Nah, cocok. Berarti jawab komponen translasinya sama dengan berapa itu di situ? 2 dan min 4. Nah, kayak gitu. Paham ya anak-anak? Baik. Nah, ini contoh soal yang kelima. Nah, ini sebuah titik A 2,3 ditranslasikan berturut-turut 3,-1 dan min 2, 4. Tentukan bayangan titik A. Nah, ini ditranslasi itu berturut-turut. Nah, caranya gimana kalau dituliskan? Itu kayak gini nih. A, titik berapa titik awalnya? 2,3. Ya kan? Ditranslasikan berturut-turut. Nah, berapa itu? 3 dan negatif 1. Nah, menghasilkan A aksen. Nah, ini A aksennya itu titik-titik, koma titik-titik. Nah, hasilnya ditranslasikan lagi sejauh titik itu berapa? Min 2 dan
4. Nah, kayak gini. Nah, hasilnya A double aksen. Nah, kita hitung aja ya. Karena kalian udah pinter, berarti tinggal langsung dijumlahkan aja ya. 2 ditambah 3 hasilnya berapa? 5, ya kan? Nah, sekarang 3 ditambah min 1 itu hasilnya berapa? Sama aja 3 kurangi 1. 2, ya kan? Nah, gampang kan? Kalau kalian udah benar. Nah, sekarang yang ini itu ditranslasikan lagi sejauh min 2 dan min 4. Nah, berarti tinggal dijumlahkan aja. Ini dijumlah. 5 ditambah min 2 berapa? Kan 3, ya kan? 2 ditambah 4 hasilnya berapa? 6. Nah, ini. Nah, jadi A aksennya adalah 3,6. Baik. Nah, ini tugas buat kalian nih. Sebuah persegi panjang memiliki koordinat 1,2. 1, min 2, 4,2 dan 4, min 2. Tentukan bayangan persegi panjang bila ditranslasikan terhadap 2 dan min 5. Nah, ini kalau misalkan ya gini berarti kalian nyari satu-satu. Pertama ini nyari ini dulu, titik ini. Kemudian yang udah ketemu titik ini, kemudian titik ini, kemudian yang terakhir titik ini. Ditranslasikan sama sejauh 2, min 5. Gampang kan? Tinggal dijumlah-jumlahkan, pasti bisa deh ya. Selamat mencoba. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.